dengan saya Samsul di channel YouTube kita SM Amra. Hari ini saya sudah berada di Rumah Sakit Umum Maren Kota Tual. Saya akan mengajak Anda semuanya untuk menyaksikan seperti apa kesibukan pelayanan di Rumah Sakit Umum Maren Kota Tual, di mana di tengah-tengah pandemi COVID-19 kali ini. Yuk ikut saya. Oke, kawan-kawan sekalian, saya sudah berada di rumah sakit dan hari ini saya akan mengajak Anda semuanya untuk kita bincang-bincang dengan salah seorang dokter. Namanya Dokter Jamil. Apa kabar, Pak Dok? Baik. Gimana kesibukannya setelah COVID-19 merebak? Setelah COVID lebih sibuk. Lebih sibuk. Jika sebelumnya pasien berapa? Sekarang sebenarnya pasiennya makin banyak ya COVID. Jadi kita sibuknya jamnya itu, jam sibuknya itu yang tadinya pulang jam 4 jam 3, kadang pulang jam 7, jam 8 malam. Sekarang ini kadang pulang jam 8 malam. Iya. Tapi sangat menikmati ya rupanya. Sangat menikmati. Tapi alhamdulillah kan semua tetap aman, terkendali. Ya, dokter sendiri nggak pernah mengalami terinfeksi? Enggak. Saya rapid seminggu sekali. Oh, gitu. Terakhir baru rapid kan? Non reaktif Ya. Ini kalau banyak Pak Dokter, ini banyak masyarakat yang kadang ragu, takut dan khawatir kalau mereka di swab. Seperti apa sih sebenarnya itu? Swabnya sekarang kan peraturan baru itu swab antigen, ya, untuk rapid antigen. Ya. Jadi diberlakukan ini untuk salah satunya untuk mungkin menekan angka bertambahnya kasus. Jadi memang diberlakukan rapid antigen. Jadi medianya itu memang kita ambil langsung dari nasofaring ya, hidung cairan lendir. Bisa dijelaskan apa nasofaring itu? Nah, hidung di bagian belakang itu, jadi nanti alatnya masuk, namanya dapron ya. Sebentuk lidi panjang gitu, terus dimasukin ke dalam hidung bagian belakang ya, nasofaring. Jadi ambil cairannya, kemudian kita periksa. Nah, hasilnya bisa keluar 15 menitan. Saya mungkin tidak fokus ke hasilnya, tapi saya Pak Dokter tadi menjelaskan bahwa alatnya ini sepanjang lidi, ini diambil di belakang sini. Itu apa, tidak sakit? Tidak sakit, kan kecil, baru bukan tajam, dia ada elastis ya. Jadi sudah memang elastis dan pas masuk ke bagian hidung itu nggak sakit, nggak nyeri. Jadi kadang masyarakat yang takut, mungkin takutnya karena takut akan hasilnya nanti bagaimana. Tapi ini sebenarnya kan kadang juga terbangun dari persepsi kita terhadap sesuatu ya. Misalnya kan, misalnya saya membayangkan lidi yang masuk di ini gimana ya? Pas mau swab antigen ya, nggak apa-apa. Katanya nanti kita coba. Ya, lanjut lagi nanti. Oke. Terima kasih Pak Dokter ya. Nanti kita lanjutkan karena Pak Dokter lagi sibuk. Silakan dilayani pasien berikutnya. Ya. Terima kasih. Mau jabat tangan dengan dokter ini kita juga nggak diizinkan karena mereka SOP-nya seperti itu guys. Oke. Terima kasih. Oke, guys, saya sudah bersama dengan salah satu dokter lagi. Tadi Dokter Jamil, sekarang kita berada bersama dengan Dokter Rifai Kabalmai. Pak Dok, banyak masyarakat yang khawatir di swab atau rapid antigen. Kenapa bisa seperti itu? Kalau berdasarkan pengalaman saya selama ini, kebanyakan masyarakat takut untuk di swab, mungkin karena kesakitan. Sakit ya? Emang pada saat di swab itu sakit ya, Pak Dokter? Sebenarnya ini kasuistik sebenarnya. Tidak semua yang di swab itu merasakan sakit ininya. Karena ada beberapa juga yang ketika selesai di swab kita tanyakan, sampaikan bahwa biasa-biasa saja, tidak ada rasa sakit ininya. Jadi memang ini kasuistik sebenarnya, kasuistik sekali. Jadi tidak benar juga bahwa semua swab itu sakit, tidak juga. Ada juga yang ini tergantung mungkin dari persepsi ya, jadi dan kembali cara ke masyarakatnya, dan juga mungkin tergantung juga jam terbang pengambil sampelnya. Pengambil sampelnya berarti tenaga laboratoriumnya mungkin ya. Oke, baik. Saya tidak akan masuk ke sana, tapi saya cenderung mungkin pertanyakan kepada
aspek lain. Pak dokter melihat dengan merebaknya penyakit ini, apakah kita masih sanggup menanganinya, Pak Dok? Dengan fasilitas yang kita miliki sekarang ini dan yang lain-lainnya? Yang jelas kami sebagai dokter dituntut untuk tetap harus bisa melayani apapun kondisinya. Ya. Karena memang sudah menjadi tugas kami sebagai pelayan masyarakat. Ya, dengan kondisi apapun itu tetap kami harus bisa beradaptasi. Yang jelas kita tetap berikan pelayanan optimal pada masyarakat. Oke, Pak Dokter, sebentar kita lanjut karena ada tamu mungkin ya, silahkan dilanjutkan. Baik, kawan-kawan sekalian, sebentar kita akan melanjutkan perbincangan dengan Pak Dokter Rifai. Beliau tadi adalah Dokter Rifai, salah satu dokter di Rumah Sakit Umum Maren. Sebenarnya beliau adalah kepala Puskesmas Tual, tapi hari ini karena pelayanan kepada publik banyak, sehingga kemudian beliau hadir di Rumah Sakit Umum Maren. Berarti selama beraktivitas harus menggunakan alat pelindung diri. Oke. Ya. Apa yang menjadi catatan penting selama COVID-19 ini? Pengalaman terburuk mungkin? Pengalaman terburuk sih sampai sekarang tidak ada. Hanya saja perlu diingat prokes 3M. Nah, coba dijelaskan prokes 3M itu apa sih? Mencuci tangan. Nah, sering mencuci tangan. Ya, menggunakan masker. Oke. Dan menjauhi kerumunan. Ya, menghindari kerumunan ya. Ya, menghindari kerumunan. Oke, artinya harus menjaga jarak. Ya, kira-kira gitu. Ya. Ibu Nil, saya panggil Ibu, Nona, Usi, Caca atau apa nih? Ibu. Mbak. Ibu ya? Ya, Ibu. Sudah nikah? Alhamdulillah sudah. Sudah. Ya. Anaknya udah berapa? Ibu Nilam. 1, Pak. 1. Ya, baru Oke. 1. Usianya berapa? 29 tahun. Enggak, usia anaknya 3 maksudnya. tahun. Enggak nanya. Usia anaknya 3 tahun. 3 tahun. Berarti calon adiknya kira-kira nanti di usia 5 tahun atau 4 tahun nantinya? Sedang program. Oh gitu, oke. Guys, ini Ibu Nilamnya sebagai petugas kesehatan Rumah Sakit Umum Maren Kota Tual. Dia lagi program apa nih? Program anak kedua, Pak. Oh ya, kita doakan semoga cepat mendapat momongan yang kedua. Suaminya ada di sini kan? Alhamdulillah ada. Oke, salam sama bapak. Baik. Atau salam sama suaminya. Siapa? Sehat Dan- terus ya, Pak. Oke, terima kasih. Itulah perbincangan kita dengan Ibu Nilam atau Mbak Nilam atau Caca Nilam ya. Saya kurang tahu apa ya, panggilannya lebih baik yang mana. Baik, saya akan mengunjungi atau bincang-bincang dengan beberapa calon pasien atau yang akan melakukan konsultasi. Kebetulan ada ayah saya, ustadz saya atau tokoh kita. Bapak Abbas Rahanyantel. Assalamualaikum Pak. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Ya. Oke. Bapak ke rumah sakit ini dalam rangka apa ini Pak? Mengantar istri saya sementara sakit untuk diobati. Oh, lagi pemeriksaan klinis ya? Ya. Oh, sakit apa itu hasilnya? Hasilnya sementara diproses jadi belum tahu persis. Gejala yang Gejala yang dirasakan selama didapat ini? itu antara lain darah tinggi, rematik. Indikasi ada darah tinggi dan rematik ya. Berarti kalau lagi jalan itu sakit ya? Ya sakit. Tapi Bapak sehat-sehat kan? Ya sehat walafiat. Ya. Kawan-kawan sekalian, ini beliau ini adalah mantan kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Tua. Oke, saya sekarang sudah berada di ruang administrasi. Ini saya sudah mendapat izin dari tim medis yang ada. Saya bertemu dengan di sini ada Dokter Jamil, kemudian di sini juga ada namanya siapa? Farah sebagai tenaga analis kesehatan. Yes. Analis kesehatan guys, ini analis kesehatan. Beliau ini yang bertugas menganalisis hasil, mengambil sampel dan menganalisis hasil pemeriksaan laboratorium di Rumah Sakit Umum Maren.
Ibu Farah, apa yang dirasakan selama pandemi COVID-19? Ibu, ada peningkatan pasien? Peningkatan pasien, sibuk, pokoknya capek. Oke, tapi sangat nyaman ya, Ya, artinya enak nyaman. ya, karena Ya, tidak ada. dinikmati saja. Sangat menikmati rupanya guys, karena mungkin itulah namanya orang pekerja, jadi memang Ibu Farah ini sangat Tanggung jawabnya. menikmati. Tanggung jawabnya, dari sisi tanggung jawab apa yang bisa diungkapkan? Apa ya? Gak ada sih sebenarnya. Berarti selama ini Ibu Farah sering lembur mungkin ya? Iya, sering lembur. Pulangnya biasa jam Sore, berapa? Jam 5, kadang mau maghrib. Kadang mau maghrib baru pulang. Itu masuk dari jam pagi ya? Ya, dari jam 8. Dari jam 8 pagi. Yes. Luar biasa ini tenaga medis kita di Rumah Sakit Umum Maren ini sangat memiliki dedikasi yang luar biasa tinggi, terutama mereka yang ada di lab ini. Nah, Pak Dokter Jamil, apa statement terakhir dari Pak Dokter? Oke, paling untuk semua masyarakat Kota Tual atau Kabupaten Maluku Tenggara tetap terapkan protokol kesehatan ya, memakai masker, menjaga jarak ya, kemudian menghindari kerumunan, kemudian kalau misalnya makan atau menyentuh segala sesuatu harus cuci tangan. Karena perlu diingat bahwa sekarang kasus atau COVID-19 ini di Kota Tual maupun di Maluku Tenggara semakin meningkat ya, dan makin kesini juga kesadaran dari masyarakat itu mungkin kurang ya. Kita sudah lihat tidak ada lagi yang pakai masker, terus berkerumun. Hal-hal begini yang menyebabkan sehingga kasusnya ini makin naik. Nah, meningkat. Jadi mungkin saran dari saya yaitu tetap patuhi protokol kesehatan. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Pak Dokter, terima kasih Ibu Faradila Badmas, Bapak Dokter Jamil. Selamat beraktivitas. Ya, terima kasih juga buat Bapak Sam yang sudah mau meliputi. Semoga tayangan ini bermanfaat ya, menjadi bermanfaat bagi masyarakat yang melihat, yang menonton tayangan ini. Oke. Dan semoga kedepannya nanti kasus di Kota Tual maupun Maluku Tenggara bisa berkurang ya. Salah satunya dengan mungkin sebentar lagi akan divaksin. Jadi masyarakat jangan takut akan vaksin COVID-19, boleh takut karena dengan adanya nanti vaksin maka siapa tahu bisa menyelesaikan corona ini atau COVID-19 ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, kawan-kawan sekalian, demikianlah akhir perbincangan kita dengan dua orang, yaitu tadi terakhir dengan Bapak Dr. Jamil, kemudian juga dengan Ibu Faradila Badmas AMK ya, ahli muda analis kesehatan. Luar biasa. Ini profesi analis kesehatan atau profesi lab ini tidak semua orang bisa. Nah, tabung di mana sih? Kuning. Ya?
Thank